warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, nama saya Ripa Jigatunisa. Hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan banyak pasangan, namun sering dibicarakan dengan penuh beban perasaan, yaitu infertilitas serta bagaimana etika dan aspek spiritual berperan dalam proses penanganannya. Untuk Anda yang sedang berjuang mendapatkan buah hati, saya ingin Anda tahu bahwa Anda tidak sendiri. Semoga video ini bisa membantu perjalanan, kekuatan, dan harapan. Mari kita mulai. Apa itu infertilitas? Infertilitas adalah kondisi ketika pasangan suami istri belum berhasil mendapatkan kehamilan setelah 12 bulan berhubungan seksual secara teratur tanpa alat kontrasepsi. Infertilitas terbagi menjadi dua. Yang pertama ada infertilitas primer, yaitu belum pernah hamil sama sekali. Yang kedua adalah infertilitas sekunder, pernah hamil tetapi sulit hamil kembali. Di Indonesia, angka infertilitas cukup tinggi, yaitu antara 22-28% perempuan usia subur. Bahkan, pada tahun 2022, lebih dari 14.000 silvus bayi tabung dilakukan. Jumlah ini menunjukkan bahwa banyak sekali pasangan yang membutuhkan bantuan medis untuk mendapatkan keturunannya. Apa dampak infertilitas? Infertilitas bukan hanya masalah organ reproduksi. Ini adalah kondisi yang bisa mempengaruhi seluruh aspek kehidupan seseorang. Secara fisik, pasien mungkin menjalani banyak pemeriksaan, terapi hormon, dan prosedur yang melelahkan. Secara psikologis, muncul rasa bersalah, cemas, stres, bahkan depresi. Secara sosial, tekanan keluarga, komentar orang sekitar, atau stigma belum punya anak sering menjadi beban tersendiri. Dan secara spiritual, tidak sedikit yang merasa sedang diuji, kehilangan harapan, atau mempertanyakan mengapa ini bisa terjadi pada saya. Memahami dampak ini sangat penting agar kita bisa mendampingi pasien infertilitas dengan lebih empati. Selanjutnya ada etika dalam penanganan infertilitas. Infertilitas adalah dalam proses penanganan infertilitas, tenaga kesehatan perlu memegang beberapa prinsip etika utama agar pasien mendapatkan pelayanan yang adil dan manusiawi. Yang pertama ada otonomi, yaitu setiap pasien berhak menerima informasi lengkap dan menentukan pilihan terapinya sendiri. Dokter tidak boleh memaksa atau menakuti pasien. Lalu yang kedua ada keadilan, yaitu semua pasien berhak mendapatkan pelayanan yang sama tanpa diskriminasi apapun latar belakang ekonominya. Lalu yang ketiga ada beneficient, yaitu tenaga medis harus memberikan tenaga terbaik dan minimalkan risiko, misalnya menjelaskan efek samping obat, hormon, risiko prosedur, hingga peluang keberhasilan bayi tabung. Lalu yang keempat ada kerahasiaan. Adalah kasus infertilitas sangat sensitif. Data pasien harus dirahasiakan sepenuhnya. Lalu ada lagi yang kelima adalah kejujuran, yaitu pasien berhak tahu kondisi sebenarnya, baik sukses maupun gagal. Tidak boleh memberikan harapan palsu atau informasi tidak akurat. Lalu ada juga etika ini menjadi fondasi penting agar proses pengobatan infertilitas berjalan transparan, aman, dan bermartabat. Lalu ada juga aspek spiritual dalam infertilitas. Spiritualitas adalah salah satu sumber kekuatan terbesar bagi pasangan yang mengalami infertilitas. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pasien dengan kepercayaan spiritual yang kuat memiliki kemampuan lebih baik dalam menghadapi kecemasan dan stres. Spiritualitas membantu pasien yang pertama menemukan makna dalam proses yang sulit, lalu ada memiliki harapan meski belum ada hasil, mengurangi rasa bersalah, dan menerima perjalanan ini sebagai bagian dari takdir atau rencana Tuhan.
Bentuk dukungan spiritual dapat berupa yang pertama ada mengajak pasien berdoa atau meditasi. Lalu ada menghubungkan mereka dengan tokoh agama, memastikan ada ruang ibadah yang nyaman, sakit. Lalu ada dan mengingatkan bahwa tidak memiliki anak bukan berarti seseorang gagal sebagai perempuan atau pasangan. Lalu ada resiliensi, kemampuan untuk bangkit. Resiliensi adalah kemampuan untuk tetap tegar meski sedang berada dalam situasi sulit. Perempuan infertilitas yang resilient biasanya mampu mengelola emosi, mencari dukungan, dan tetap berpikir positif walaupun program kehamilan belum berhasil. Resiliensi bisa dibangun melalui dukungan dari pasangan, lingkungan yang tidak menghakimi, mendampingi spiritual, komunikasi yang baik dengan tenaga kesehatan, serta bagaimana positif seperti olahraga, journaling, hobi, dan support group. Resiliensi bukan berarti tidak boleh sedih, tetapi memiliki kemampuan untuk bangkit setelah jatuh. Lalu ada peran tenaga kesehatan. Peran tenaga kesehatan dalam infertilitas tidak hanya memeriksa fisik, tetapi juga mendampingi secara emosional dan spiritual. Perawat dan dokter harus memberikan edukasi dengan bahasa yang mudah dipahami, lalu menjaga privasi, menjaga keluhan tanpa menghakimi, memberikan dukungan emosional, serta menguatkan pasien bahwa infertilitas bukan kesalahan siapapun. Kehadiran tenaga kesehatan bukan empati terdapat menjadi penyemangat besar bagi pasien. Lalu juga ada program bayi tabung, pro dan kontra, dan hukum. Program bayi tabung atau IVF sering dianggap sebagai harapan besar bagi pasangan infertilitas. Lalu ada kelebihannya. Yang pertama ada peluang kehamilan meningkat, bisa mencegah penyakit genetik tertentu, memberikan harapan bagi pasangan yang sudah lama berjuang. Lalu ada kelemahannya. Yang pertama ada biaya tinggi, proses panjang dan melelahkan. Lalu ada risiko medis seperti OHSS, juga ada dilema etik mengenai embrio sisa. Bagaimana dengan hukumnya? Di Indonesia, bayi tabung diperbolehkan sama sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri sah. Dalam Islam, bayi tabung juga diperbolehkan dengan syarat yang sama, tanpa donor darah, tanpa ibu pengganti. Adalah perjalanan yang tidak mudah. Ada air mata, harapan, kelelahan, tetapi juga ada kesempatan untuk tumbuh lebih kuat. Dengan memahami aspek etika, spiritual, serta dukungan dari lingkungan dan tenaga kesehatan, pasien dapat menjalani proses ini dengan lebih tenang. Terima kasih semuanya, semoga video ini bermanfaat dan memberikan kekuatan bagi Anda yang sedang berjuang. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.